And hello, oke sob semuanya, tentunya kalian bersama Nunui lagi di konten serunya sepak bola. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini Nunui mau ngomongin tentang peluang Indonesia melakukan pertandingan semifinal di Piala Asia U23 melawan Uzbekistan, U23 besok malam jam 9 di semifinal yang pertama. Semifinal kedua itu ada bertemu dengan Irak bertemu sama siapa ya? Kok gue lupa ya? Irak bertemu dengan Jepang. Nggak sampai ngeliat HP tiba-tiba inget dah tuh. Indonesia bertemu dengan Uzbekistan. Selanjutnya dilanjutkan jam 12.30 apa jam ya segitulah di pertandingan Indonesia yang kemarin juga. Indonesia bertemu Uzbekistan. Tingkat optimis gua tidak seperti bertemu dengan Korea Selatan. Mungkin kalian sudah nonton di konten sebelumnya gua ketika Indonesia ingin bertemu dan bermain melawan Korea Selatan, gua optimis Indonesia bisa mengalahkan, bisa menggugurkan Korea Selatan sebesar 70 bahkan sampai 75% gue ngomong kan. Tetapi lawan Uzbekistan ini rasa keyakinan gue, insting kepedeannya, percaya diri menurun. Gini loh, kita bahas sedikit sob. Uzbekistan lawan Korea Selatan. Sebetulnya kedua tim ini mirip-mirip gaya bermainnya. Bahkan Uzbekistan itu adalah tim negara yang bisa dibilang secara adu fisik, secara balance pemain, secara body balance pemain itu lebih kuat dibandingkan Korea Selatan. Indonesia ketika berduel lawan pemain-pemain Uzbekistan pasti akan lebih sering kalah lagi dalam berbenturan, dalam ya adu body balance. Indonesia bisa untuk melepaskan diri penjagaan marking dari pemain-pemain Uzbekistan, tentunya lewat kecepatan, lewat passing pendek, lewat movement, lewat pergerakan tanpa bola yang lawan Korsel juga gue bilang di konten sebelumnya juga udah gue bahas, emang menurun jauh tingkatnya dibandingkan lawan Yordania sob. Gini loh, kita harus bisa lebih minimal yakin, percaya diri, dan tidak bisa hilang fokus. Oke, lawan Uzbekistan. Kita tahu sendiri lawan Korea Selatan kemarin kita di 70 ke atas, 75 menit ke atas, kita benar-benar konsentrasi kita menurun banget, fokus kita benar-benar turun drastis juga. Itu tidak bisa terjadi lagi lawan Uzbekistan, karena Uzbekistan ketika memenangkan body balance, memenangkan pertarungan di lini tengah, bisa membongkar pertahanan Indonesia dengan power kekuatannya gitu. Ya kita tahu Uzbekistan sama seperti Korea Selatan lagi, bahkan lebih canggih lagi, menjadi tim yang tidak pernah kalah di Piala Asia U23 ini. Bahkan di uji coba sebelumnya nih, gue lihat data nih, mana barusan udah gue search nih. Draw winner. Terakhir dia mengalami kekalahan itu 1-2 dengan Irak. Lawan Spanyol aja dia tahan imbang 0-0. 1-0 dia menang dengan Iran. Ya
bukan Indonesia nggak mampu, ada keoptimisannya, ada keyakinannya gue, tapi menurun dibandingkan lawan Korea Selatan dari 70-75% menjadi ya 50% aja keyakinan gue. Asal Indonesia eh, mentalnya kuat lagi, mentalnya fokusnya tidak ada menurunnya, terus diupayakan dengan fokus yang bagus gitu dalam bermainnya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan individual lagi, tidak meremehkan berdirinya lawan, terus saja jaga, terus saja marking, melakukan zona defense yang kuat, jangan sampai ada transisi attacking ke defense yang benar-benar apa ya, harus harus dijaga, harus ditingkatkan, karena Uzbekistan tahu sendiri ketika mendapatkan bola dia langsung tas lawan Vietnam tuh dibongkar lewat trupas and passing juga, golnya bagus. Ya jangan sampai itu terjadi pada timnas Indonesia Garuda kita sob gitu. Dan satu lagi gue mau mengenai pembahasan tentang debat-pendebat pengamat dan pandit-pandit ternama bola Indonesia gitu. Gue setuju banget dengan statement Marcelino Ferdinand. Timnas kita tuh di sini mau mengukir sejarah gitu, mau mengukir sejarah untuk kepentingan bangsa Indonesia, untuk sepak bola Indonesia, untuk dunia tahu bahwa sepak bola Indonesia ini udah maju, udah berkembang dan tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Oke, ya kita tahu sendiri ketika Indonesia mengalahkan Korea aja, beberapa pemain Korea aja seperti tidak yakin dia kalah dengan tim yang berperingkat FIFA yaitu 130 lebih. Nah itu Indonesia kita tahu kita udah mempunyai mental gitu yang bisa melahirkan dengan pemain-pemain mantap, asal kita bisa mempunyai mental kuat lagi yang seperti dikatakan dan diinginkan Sintayong pada konferensi pers, otomatis fokus bakal muncul, bakal terjaga. Terus apa lagi, skill bakal keluar seperti apa adanya, bahkan seperti bukan skill yang kita dimiliki biasanya, ada anugerah skill-skill lain yang tiba-tiba bisa muncul gitu untuk pemain timnas kita, yaitu asalkan mental kita harus kuat, mental kita harus yakin, mental kita harus percaya diri sob gitu. Nah, balik lagi ke statementnya Marcelino, dia dan rekan-rekan timnas U23 yang bermain di Piala Asia U23 sekarang ingin memberikan sejarah untuk negara Indonesia, untuk sepak bola Indonesia. Bukannya apa ya, bukannya ingin memuaskan segelintir orang-orang dengan menjawab menjawab tantangan lah, atau memuaskan bisa nggak Indonesia bermain begini, bisa nggak itu Indonesia begitu. Ya kita harus, ketika pemain sudah yakin kayak Hernando Ari aja optimis lolos ke final, ya kita harus dukung gitu. Jangan sampai mental mereka malah dijatuhkan oleh kita, orang-orang atau segelintir orang yang pengen mengetes. Ini bukan politik gitu. Kalau mereka berjuang untuk bangsa, bukan politik yang ketika terpilih tetapi mana nih janji-janji kalian gitu. Ini mereka berjuang, keringat mereka menetes untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di sepak bola dunia sob gitu. Ya terus ada lagi, gue lucu aja, gue nggak nonton langsung debat kemarin, tetapi gue nonton cuplikannya, gue nonton tayangan ulangnya. Emang sih ya benar, ini bukan ada salah satu pandit ternama nomor 1 Indonesia, Coach Justin, ngomong ya ini bukan politik gitu. Kita harus dukung apa yang udah diberikan pemain-pemain kita, baik itu pemain keturunan maupun pemain-pemain asli Indonesia juga.
yang udah benar-benar berjuang mati-matian, berjuang untuk mengharumkan nama negara, kita nggak boleh remehkan itu gitu. Jadi masalah-masalah apa ya, komentar negatif, masalah-masalah elementer di keluar pertandingan, ya udahlah pemain tutup kuping aja, fokus aja untuk berikan dan tunjukkan yang terbaik melawan Uzbekistan. Apapun hasilnya, gua sebagai diri gua, khususnya diri gua deh, pengen ya ini udah totalitas yang terbaik gitu mengenai masuk Olimpiade. Ketika kita bisa mengalahkan Uzbekistan, kita otomatis langsung masuk ke babak Olimpiade. Namun ketika kalah lawan Uzbekistan, kita bisa memperjuangkan masuk otomatis ke Olimpiade, yaitu melalui jalur peringkat 3 dan kita harus merebutnya. Namun ketika emang pahit buruknya kita kalah juga di perebutan juara 3, kita udah masuk zona kualifikasi Olimpiade dan bertarung dengan lawan dari Afrika apa kalau nggak salah. Oke. Jadi apapun yang terjadi, gua tetap seneng, gua tetap bangga dengan penampilan timnas U23 kita di permainan Piala Asia U23 Qatar ini. Semoga pemain Sintayong dan para pemainnya bisa menunjukkan mental yang sangat positif, mental yang sangat luar biasa yang dibutuhkan di partai semifinal lawan Uzbekistan besok, karena satu pemain Uzbekistan bisa mengalahkan seluruh harga keseluruhan harga pasaran pemain, yaitu ada pemain Uzbekistan yang bermain di klub Rusia CSKA Moskow kalau nggak salah. Ya itu nggak usah dipikirin lah, karena teamwork yang bagus bisa menghadirkan mental yang kuat. Oke, kalau menurut kalian gimana Sob?